Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ardul Jannah. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang kepailitan dan PKPU. Nah, buat teman-teman, jangan skip video ini ya. Ditonton. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepailitan dan PKPU. Kepailitan adalah suatu sitaan umum yang dijatuhkan oleh pengadilan khusus dengan permohonan khusus atas seluruh aset debitur atau badan hukum atau orang pribadi yang mempunyai lebih dari satu hutang atau kreditur, di mana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, sehingga debitur dapat segera membayar hutang-hutang tersebut. Agar seorang debitur ini dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, maka berbagai persyaratan yuridis harus dipenuhi. Persyaratannya yaitu, pertama, debitur harus mempunyai lebih dari satu hutang. Yang kedua, minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang ketiga, permohonan pailit yang diminta oleh pihak yang diberikan kemenangan. Pihak-pihak tersebut yaitu pihak debitur, pihak kreditur, pihak Jaksa Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan. Setelah permohonan pailit dikabulkan oleh hakim, maka segera diangkat pihak-pihak seperti panitia kreditur jika diperlukan, seorang atau lebih kurator, seorang hakim pengawas. Kepailitan atas debitur tersebut baru akan berakhir manakala setelah adanya akord atau perdamaian yang telah dihomologasikan, B. Setelah insolvensi dan pembagian, C. Atas saran kurator karena harta debitur tidak ada atau tidak cukup, D. Dicabutnya kepailitan atas anjuran hakim pengawas, E. Jika keputusan pailit dibatalkan, tingkat kasasi atau peninjauan kembali, F. Jika seluruh hutang yang dibayar lunas oleh kreditur. Selanjutnya, prosedur kepailitan. Adapun yang merupakan kekhususan dari hukum acara kepailitan dibandingkan dengan hukum acara perdata yang umum, yaitu A. Di tingkat pertama, hanya pengadilan khusus yang berwenang, yaitu pengadilan niaga. Yang B. Adanya hakim-hakim khusus di pengadilan niaga. Yang C. Jangka waktu berperkara yang singkat dan tegas. D. Prosedur perkara dan pembuktian yang simpel. E. Tidak mengenal upaya banding. F. Adanya badan khusus yang mengajukan permohonan pailit untuk perusahaan tertentu. Yang G. Adanya lembaga hakim pengawas, panitia kreditur, dan kurator. Yang H. Prinsip presumpsi mengetahui dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan debitur dalam hal tertentu. I. Penangguhan hak eksekusi dan pemegang hak jaminan. Yang J. Prinsip fair play pro sure stealing. Selanjutnya tentang kurator. Kurator adalah pihak yang memiliki peran sentral dalam suatu persoalan kepailitan. Setelah ditunjuk oleh pengadilan, kuratorlah yang mengurus dan membereskan proses kepailitan sampai akhir. Kurator dapat digolongkan sebagai yang pertama, balai harta peninggalan, yang kedua kurator swasta, ini dapat berupa lawyer dan akuntan publik. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang sering disebut dengan PKPU. PKPU adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran atau composition plan terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturasi hutangnya tersebut. Selanjutnya, proses PKPU. Secara strategis, PKPU dimohonkan oleh debitur dengan maksud tertentu, yaitu
pertama, ingin agar hutangnya ini direstrukturisasi dan sebagai upaya melawan kepailitan. Yang pertama ini ingin agar hutangnya direstrukturisasi. Adanya suatu PKPU dimohonkan oleh debitur memang dengan maksud agar dilakukan suatu proses restrukturisasi hutang yang diawasi oleh pengadilan. Yang kedua, sebagai upaya melawan kepailitan, ini akan ada kalanya juga sebenarnya permohonan PKPU oleh debitur terpaksa dilakukan oleh debitur dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para krediturnya. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara pailit dan PKPU. Banyak perbedaan antara lembaga kepailitan dengan lembaga PKPU, yaitu terdapat perbedaan yang penting seperti kewenangan debitur, jangka waktu penyelesaian, fungsi perdamaian antara pengurus PKPU dengan kurator, perbedaan pihak yang mengajukan permohonan pailit dengan PKPU, dan jangka waktu penangguhan eksekusi jaminan hutang. Likuidasi perusahaan adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup, dan menghentikan semua kegiatan dari suatu perusahaan dan membereskannya serta membagi-bagikan aktiva tersebut kepada pihak kreditur dan pemegang saham. Dengan demikian, elemen-elemen hukum dari suatu likuidasi perusahaan adalah: yang pertama, penutupan atau penghentian bisnis perusahaan; yang kedua, pemberesan perusahaan atau menjual dan membagi-bagikan aset; dan yang ketiga, pembubaran, termasuk pelaporan, pendaftaran, dan pengumuman tentang pembubaran. Likuidasi suatu perusahaan dapat terjadi karena sebab-sebab. Sebab yang pertama yaitu sewaktu-waktu karena kehendak dari rapat umum pemegang saham atau dengan quorum dan voting super majority. Yang kedua, sebab jangka waktu berdiri perusahaan sudah berakhir atau tidak diperpanjang. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan, yakni dalam hal-hal yang pertama itu permohonan dari pihak kejaksaan, yang kedua permohonan paling sedikit 10% pemegang saham, yang ketiga permohonan kreditur atau setelah pailit ini dicabut, yang keempat permohonan pihak perseroan dengan alasan karena adanya catat hukum dalam akte pendirian. Sebab yang keempat yaitu sebagai akibat dari merger atau konsolidasi perusahaan yang memerlukan likuidasi. Selanjutnya, akibat hukum dari adanya likuidasi perusahaan terdapat 6. Yang pertama yaitu perusahaan tidak bisa berbisnis lagi. Yang kedua, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan tertentu sejauh yang menyangkut dengan pemberesan kekayaannya. Yang ketiga, di belakang nama perusahaan dibubuhkan kata dalam likuidasi. Yang keempat, pengangkatan likuidator. Yang kelima, kewajiban pemberesan hak dan kewajiban perusahaan. Dan yang keenam, pembubaran perusahaan. Adapun mereka yang diangkat untuk menjadi likuidator ada 4, yaitu yang pertama, pihak dalam perusahaan, dalam hal ini direksi atau ditambah dengan pihak lain seperti komisaris atau manajer, ini bila perlu. Yang kedua, pihak luar perusahaan seperti lawyer atau akuntan publik. Yang ketiga, kombinasi antara pihak dalam dengan pihak luar perseroan. Dan yang keempat, direksi, jika dalam suatu likuidasi ternyata tidak ditunjuk seorang likuidator. Dalam proses pembesaran perusahaan, seorang likuidator mempunyai tugas-tugas yuridis, yaitu
Pertama, likuidator bertugas sebagaimana layaknya seorang direksi perusahaan. Yang kedua, pencatatan dan pengumpulan kekayaan perusahaan. Yang ketiga, penjualan aset-aset perseroan jika diperlukan. Yang keempat, penagihan piutang perseroan. Yang kelima, melanjutkan bisnis perseroan sebelum dijual aset jika hal tersebut dianggap yang terbaik buat perolehan perusahaan yang optimal. Yang keenam, pemanggilan kreditur dan pemberitahuan kepada kreditur dan publik. Yang ketujuh, penentuan tata cara pembagian aset perseroan sesuai aturan main yang berlaku. Yang kedelapan, pembayaran kepada kreditur. Dan yang kesembilan, pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Sedangkan dalam proses pembubaran perusahaan, para likuidator mempunyai tugas-tugas. Tugas yang pertama yaitu mendaftarkan likuidasi dalam daftar perusahaan. Yang kedua, mengumumkan likuidasi dalam berita negara. Yang ketiga, mengumumkan likuidasi dalam 2 surat kabar harian. Yang keempat, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman. Yang kelima, mengadakan rapat umum pemegang saham atau RPUS. Yang terakhir, dan bertanggung kepada rapat umum pemegang saham atas hasil likuidasi yang telah dilakukannya. Yang keenam, mendaftarkan hasil akhir proses likuidasi dalam daftar perusahaan. Yang ketujuh, mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam berita negara. Dan yang kedelapan, mengumumkan hasil akhir proses likuidasi kedua, surat kabar harian. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga UTS-nya berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.